Lakukan tugasmu dengan hati, disiplin, dan tanggung jawab. Konsistensi kecil hari ini adalah pondasi prestasi besar esok hari. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Boru. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara pimpinan dengan prajurit. Diawali senam SKJ 88, dilanjutkan jalan sehat dan lari bersama menuju lapangan Laut Jawa, kawasan Koarmada 2 dalam suasana penuh kekompakan. Setibanya di lapangan Laut Jawa, Pangko Armada 2 secara simbolis memberikan apresiasi pimpinan TNI Angkatan Laut kepada prajurit Koarmada 2 yang terlibat dan berperan aktif dalam menyukseskan upacara Parade Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Selain itu, Pangko Armada 2 juga menyerahkan piala bergilir Neviathlon kepada Satkor Koarmada 2 yang berhasil meraih juara 1 lomba Neviathlon. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis nasional melalui kehadiran para pejabatnya di berbagai kegiatan penting. Asisten Teritorial Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani M. Terhanla mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri fokus group discussion penyusunan naskah akademik regulasi sempadan pantai yang diselenggarakan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia di Surabaya. Selain itu, Inspektur Irum IT Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Agus Heri Edianto turut hadir mewakili Pangko Armada 2 pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu, Kepala Dinas Teritorial Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto juga mewakili Pangko Armada 2 menghadiri peresmian One Pesantren One Product atau OPOP Training Center yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Rektor Institut Teknologi 10 November Profesor Insinyur Bambang Pramujati. Prajurit Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Satkopeba Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Kejurprov Modern Pentathlon Indonesia Piala Wali Kota Madiun 2025 serta Kejurnas OBA dan Open Water Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur 2025. Pada Kejurprov Modern Pentathlon di Madiun, Serda SBA Ade Rio S. Birawaye berhasil meraih total 5 medali, terdiri dari 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu pada Kejurnas OBA dan OWFS di Situbondo, prajurit Satkopeba Koarmada 2 mempersembahkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Medali perak diraih oleh Serda Jas Garingwe Jonandra dan Serda Jas Garingwe Liniensi pada nomor fin swimming. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Serda Jas Garingwe Jonandra dan Serda Jas Garingwe Liniensi pada nomor OBA dan fin swimming. Prestasi ini menjadi bukti profesionalisme dan kesiapan fisik prajurit Satkopeba Koarmada 2. Menjelang akhir penugasan sebagai unsur Maritime Task Force Unifil, KRI Sultan Iskandar Muda 367 unsur Satkor Koarmada 2 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil menerima kunjungan tim pengawasan dan evaluasi Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut saat sandar di Mersin Naval Base Turki. Tim Wasef dipimpin Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut Laksma TNI Dr. Haryo Purnomo, didampingi Sekdisop Selatal Kolonel Laut Pelaut Fajar Hermawan,
serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Turki, Kolonel CTP Ari Mariadi. Dalam kunjungan tersebut, Kadisop Selatan Laksma TNI Dr. Haryo Purnomo melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja KRI SIM 367 sekaligus memberikan pengarahan kepada prajurit Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil. Sementara itu, Komandan KRI SIM 367 Letkol Laut Pelaut Anugrah Anarullah menyampaikan bahwa kunjungan tim Wasef menjadi sarana evaluasi dan diskusi guna mendukung kelancaran operasi di daerah misi serta persiapan pelayaran kembali ke tanah air. Seluruh prajurit dan PNS Koarmada II melaksanakan upacara bendera 17-an yang dipimpin Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Upacara tersebut dibacakan amanat Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata yang menekankan apresiasi atas dedikasi prajurit Koarmada RI dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Dalam amanatnya, Pangko Armada RI juga menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui pengerahan prajurit serta unsur KRI dari Koarmada 1, 2, dan 3. Selain itu, seluruh prajurit diingatkan untuk terus menjaga kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan sinergi antar instansi, serta menutup tahun 2025 dengan prestasi tanpa pelanggaran demi menjaga kehormatan TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri rapat koordinasi atau Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Semeru 2025 yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI bertempat di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. Rakor Lintas Sektoral Ops Lilin Semeru 2025 dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi meliputi Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Netizen, roda mutasi jabatan di Koarmada II kembali bergulir. Pangko Armada II pimpin serah terima 3 jabatan strategis. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin serah terima jabatan 3 posisi strategis di lingkungan Koarmada II, yakni Komandan Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpom Koarmada II, Komandan Satuan Marinir atau Dansatmar Koarmada II, dan Komandan Detasemen Intelijen atau Dandenintel Koarmada II. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II, Surabaya. Usai memimpin upacara serah terima jabatan, Pangko Armada II didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI, Nyonya Yuli Alijaya, menghadiri acara ramah tamah. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus momen bagi para pejabat lama untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kesempatan bagi pejabat baru memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran Koarmada II. KRI Nala 363 unsur Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada II yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Yan Ahmadi Sembiring siap kembali memperkuat pelaksanaan tugas operasional Koarmada II setelah menjalani pemeliharaan. Penyerahan kembali KRI Nala 363 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Material TNI Angkatan Laut atau Kadismatal, Laksma TNI Suryaman kepada Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bertempat di Geladak KRI Nala 363 yang sandar di Dermaga Semenanjung Utara Timur PT PAL Ujung Surabaya.
Dengan selesainya pemeliharaan, KRI Nala 363 dinyatakan siap untuk kembali melaksanakan tugas pengamanan laut serta berbagai operasi sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam pelaksanaan uji sea trial, KRI Nala 363 dapat mencapai kecepatan 22 knots. Kehadiran kembali KRI Nala 363 diharapkan semakin memperkuat kesiapan dan daya tangkal Satkor Koarmada II dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Koarmada II terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat profesionalisme, kesejahteraan, serta kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan strategis. Di bidang kesejahteraan, Primkopal Koarmada II menggelar rapat anggota pembahasan dan pengesahan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2026 yang dipimpin oleh Keprimkopal Koarmada II, Kolonel Laut Khusus Garing W. Uci Darmayani. Rapat ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah kebijakan dan program koperasi agar mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh anggota. Sementara itu, dalam pembinaan personil, Kadis Komlek Koarmada II Kolonel Laut Elektronika I Ketut Rias Maja melepas prajurit purna tugas dan perwira yang melaksanakan mutasi sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasi selama berdinas. Di bidang peningkatan kemampuan teknis, Asisten Logistik Pangko Armada II, Kolonel Laut Teknik Rudi Hermawan, mewakili Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI, menghadiri seminar teknis Pertamina Lubricants di Surabaya. Seminar ini menjadi forum strategis untuk mendukung optimalisasi pemeliharaan alutsista TNI Angkatan Laut melalui pemahaman teknis pelumasan yang tepat, sekaligus memperkuat sinergi antara Koarmada II dan mitra strategis. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI didampingi Ketua Gabungan II Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri seremoni ship naming dan launching kapal frigate Merah Putih ke-1 karya anak bangsa yang diberi nama KRI Bala Putra Dewa 322. Bertempat di Dermaga Semenanjung Barat, Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan Republik Indonesia, Doni Ermawan Taufanto, beserta Nyonya Yayu Doni Ermawan. Seremoni ini menjadi tonggak penting dalam penguatan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Laut, sekaligus menunjukkan kemajuan signifikan industri pertahanan nasional. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri upacara peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mengusung tema Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Peringatan ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan, disiplin, dan solidaritas seluruh elemen bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan bencana alam. Sejalan dengan itu, Koarmada II juga menggelar upacara Hari Bela Negara ke-77 di Dermaga Madura Koarmada II. Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan Kas Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro, ditegaskan bahwa semangat bela negara harus diwujudkan melalui aksi nyata, kebersamaan, dan kontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang kuat, maju, dan tangguh. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melaksanakan persembahyangan Piodalan Pura Jala Wiradharma Koarmada II
bersama prajurit dan masyarakat yang beragama Hindu di Surabaya. Persembahyangan yang bertepatan dengan Rahina Suci Tilem Sasih Kanem ini berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai wujud peningkatan serada dan bakti umat sekaligus penguatan nilai-nilai keharmonisan hidup melalui ajaran Trihita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungan. Di hari yang sama, Pangko Armada II turut menghadiri apel gelar Operasi Lilin Semeru 2025 di Mapolda Jawa Timur sebagai bentuk dukungan Koarmada II terhadap upaya pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Melalui sinergi bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah, Koarmada II berkomitmen mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif sejalan dengan semangat pengabdian TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas nasional serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Koarmada II terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera. Pangko Armada II Laksda TNI Igong Putu Alijaya SHMSI menghadiri secara virtual paparan evaluasi operasi gugus tugas penanggulangan bencana alam Sumatera yang dipimpin Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata. Dalam operasi kemanusiaan tersebut, Koarmada II mengerahkan sejumlah unsur KRI, diantaranya KRI Dr. Suharto 990, KRI Teluk Banten 516, dan KRI Makassar 590, guna mengangkut bantuan logistik serta tenaga kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Di lapangan, KRI Dr. Suharto 990 tidak hanya berfungsi sebagai kapal rumah sakit, tetapi juga memfasilitasi layanan trauma healing bagi anak-anak korban banjir di Aceh melalui tim psikologi TNI Angkatan Laut. Sementara itu, KRI Surabaya 591 yang membawa bantuan logistik mendapat kunjungan langsung Gubernur Aceh saat sandar di dermaga Krueng Geukueh Lok Sumawe. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira Madya Jala, Jalas Veva, Jaya Mahe.